Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini gua mau lanjut membahas alur cerita film Alice in Borderland Season 2 part yang ketiga. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, link videonya udah gue taruh di deskripsi ya guys. Di part 3 kali ini, Cissia kembali mengikuti sebuah permainan, di mana ia bertemu kembali dengan mantan petinggi organisasi Beach. Sementara para pemain yang masih hidup, mereka juga mencoba menyelesaikan seluruh permainan yang tersisa. Bahkan Arisu dan kawan-kawan berusaha mengalahkan Raja Skop dan juga Ratu Hati, agar mereka bisa menyelesaikan permainan ini. Lalu apakah mereka semua bisa kembali ke dunia asal mereka? Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Setelah berhasil memenangkan permainan melawan Ratu Skop, Arisu dan Usagi tak sengaja menemukan sebuah pemandian air panas yang terkubur di antara puing-puing bangunan. Lantas mereka pun segera mandi bareng untuk menyegarkan diri. Namun secara mengejutkan, mereka dikagetkan dengan kehadiran sepasang gajah yang juga ikut mandi di sana. Yang mana hal itu membuat mereka berdua akhirnya menyadari bahwa selama berada di dunia ini mereka telah membangun sebuah perasaan yang sangat kuat. Di sisi lain, saat An melihat seekor rusa yang mati, ia pun flashback dengan masa lalunya saat ia masih bekerja sebagai seorang ahli forensik di kepolisian yang sering menangani kasus-kasus kematian secara misterius. Di waktu yang sama, Quina juga sempat teringat dengan masa lalunya saat ia mendatangi salah satu rumah sakit tempat ibunya dirawat dan menemukan sebuah foto tentang dirinya bersama ibunya. Yang mana hal itu membuat mereka berdua memiliki harapan agar mereka bisa kembali lagi ke dunia asal mereka. Sementara itu, di sebuah gedung pengadilan, tampak Cissia dan 4 orang lainnya saat ini sedang memainkan permainan milik Raja Wajik, yaitu permainan Raka yang dipimpin oleh mantan petinggi organisasi Beach bernama Kuzuryu. Dalam permainan yang mengandalkan kecerdasan ini, kelima pemain disuruh untuk memilih salah satu angka dari angka 0 sampai angka 100. Kemudian rata-rata dari 5 angka yang telah mereka pilih akan dikalikan 0,8. Dan bagi siapapun yang memilih angka paling dekat dengan hasilnya, maka dialah pemenangnya. Kemudian semua pemain yang kalah akan mendapatkan poin minus 1. Dan saat salah satu pemain mencapai poin minus 10, maka neraka berisi zat asam yang mampu melelehkan besi itu akan tumpah dengan sendirinya ke arah pemain yang kalah. Selain itu, setiap ada pemain yang kalah, maka sebuah peraturan baru akan ditambahkan agar permainan bisa tetap berjalan dengan adil sesuai jumlah pemain yang tersisa. Singkat cerita, saat ronde pertama dimulai, para pemain tanpa ragu langsung memilih sebuah angka. Namun setelah semua angka itu dihitung, Kuzuryu justru berhasil memenangkan ronde pertama dan membuat para pemain lain mendapatkan minus 1 termasuk Cissia. Kemudian di ronde kedua, para pemain yang terdiri dari ibu-ibu rempong, seorang ahli saham, dan seorang profesor ini pun berusaha mengerahkan seluruh kecerdasannya untuk memenangkan permainan tersebut. Tetapi pada akhirnya, Kuzuryu tetap berhasil memenangkan permainan di ronde itu. Tampaknya jika semua pemain memilih angka yang kecil, maka seseorang yang memilih angka 0 sudah pasti akan memenangkan permainannya. Tetapi ketika ronde ketiga dimulai, tanpa disadari Cissia justru memilih angka 100, yang mana hal itu membuat si ibu-ibu rempong ini berhasil memenangkan permainan karena ia memilih angka 1. Para pemain yang kebingungan pun mulai bertanya apakah Cissia sudah gila. Lantas Cissia pun hanya menjawab bahwa ia sengaja mengacaukan permainannya karena memikirkan hal yang terlalu berat membuat dirinya merasa pusing. Singkat cerita, setelah permainan berjalan selama beberapa ronde, tampak bahwa si ahli saham dan si profesor hanya memiliki satu kesempatan lagi. Namun sayangnya di ronde itu Kuzuryu berhasil memenangkan permainan, hingga akhirnya kedua pemain itu kalah dan diguyur oleh zat asam yang langsung melelehkan tubuh mereka.
Lalu karena ada dua orang yang kalah, maka dua peraturan baru pun diberikan. Yang pertama, jika dua orang atau lebih memilih angka yang sama, maka ronde itu akan langsung dibatalkan dan pemain yang memilih angka sama akan dikurangi 1 poin. Dan yang kedua, jika ada seseorang yang mampu memilih angka dengan tepat, maka pemain yang kalah akan langsung dikurangi 2 poin. Kemudian di ronde berikutnya, entah mengapa mereka bertiga ternyata memilih angka yang sama, yaitu angka 0, sehingga poin mereka pun dikurangi 1, yang mana hal itu membuat Chisiya hanya memiliki 1 kesempatan lagi sebelum ia kalah dan mati di sana. Meski Chisiya sedang berada dalam bahaya, tanpa disadari ternyata Chisiya justru berhasil memilih angka yang tepat, yang mana hal itu membuat si ibu-ibu pebisnis merasa kesal dan menuduh Chisiya melakukan kecurangan. Mendengar perkataan si ibu-ibu rempong itu, Chisiya pun coba menjelaskan bagaimana ia bisa memprediksi jawaban dari Kuzuryu dan ibu-ibu rempong tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus probabilitas serta memperhatikan angka-angka yang mudah diingat oleh manusia. Si ibu-ibu rempong yang kini memiliki poin minus 10 pun akhirnya diguyur oleh zat asam yang langsung melelehkan tubuhnya, sehingga kini hanya tersisa Chisiya dan Kuzuryu yang akan bertarung untuk memenangkan permainan ini. Sebelum ronde selanjutnya dimulai, sistem menambahkan sebuah peraturan baru, yakni apabila ada pemain yang memilih angka 0, maka pemain lain yang memilih angka 100 akan menjadi pemenang di ronde itu. Peraturan baru itu membuat Chisiya dan Kuzuryu hanya memiliki 3 pilihan untuk memenangkan permainan di ronde berikutnya, yaitu antara angka 0, 1, dan juga angka 100. Di sana Kuzuryu sempat menceritakan alasan mengapa ia memilih untuk tetap tinggal di dunia permainan ini. Karena di masa lalu ia pernah menjadi seorang pengacara hukum, namun ia tak pernah bisa menegakkan keadilan akibat perusahaannya yang selalu memihak orang-orang kaya yang merasa bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk keadilan itu sendiri. Namun di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa membeli keadilan, karena semua orang di sini memiliki kesetaraan yang sama. Mendengar hal itu, lantas Chisiya pun juga menceritakan masa lalunya yang hampir mirip dengan Kuzuryu, yang mana ketika ia masih menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit, saat Chisiya akan melakukan operasi transplantasi pada seorang anak bernama Hayato, tanpa disadari tiba-tiba ia disuruh oleh atasannya untuk memberikan transplantasi itu pada pasien lain terlebih dahulu, karena pasien baru itu merupakan kerabat dari seseorang yang telah menginvestasikan banyak uang di rumah sakit tersebut. Hal itu membuat Hayato tak bisa bertahan lebih lama lagi, hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Kemudian saat permainan dimulai, Chisiya mengatakan bahwa ia akan memilih angka 100 karena ia merasa bahwa dirinya sudah berada di ambang kematian, sehingga ia menyerahkan seluruh nyawanya pada Kuzuryu yang akan memilih apakah Kuzuryu mau memenangkan permainan ini atau tidak. Awalnya Kuzuryu sempat kebingungan dengan tindakan bodoh yang dilakukan oleh Chisiya, tetapi setelah Kuzuryu sadar bahwa ia dan Chisiya sama-sama pernah merasakan ketidakadilan di masa lalu, Kuzuryu pun akhirnya memutuskan untuk memilih angka 0 karena ia ingin memberikan kesempatan pada Chisiya yang merupakan seorang pemain baru agar ia bisa menebus kesalahan di masa lalunya. Lalu Kuzuryu berterima kasih pada Chisiya karena Chisiya telah memberikan sebuah kesempatan pada dirinya untuk bisa memilih sebuah keadilan. Dan pada akhirnya Kuzuryu terpaksa harus kalah dalam permainan tersebut dan meninggal dengan senyuman puas di wajahnya. Di sisi lain, saat sedang memainkan kartu Ratu Keriting, Kuina tak sengaja bertemu lagi dengan An, yang ternyata juga sedang memainkan permainan tersebut. Lantas mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permainan dodgeball itu. Selain mereka berdua, para pemain lain yang masih bertahan hidup juga berusaha menyelesaikan sisa kartu yang lain.
hingga akhirnya hanya tersisa 2 kartu lagi, yaitu kartu Raja Skop dan juga kartu Ratu Hati. Kemudian ketika Arisu pergi ke tengah kota untuk melawan Raja Skop, ia sempat bertemu dengan Chishia. Tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba saja Chishia ditembak oleh Niragi yang datang sambil mengatakan bahwa ia ingin segera mengakhiri permainan ini dengan cara menantang Arisu dan Chishia untuk adu tembak. さあ始めようぜ。面白いじゃん。何言ってんだよ。Meski Niragi berusaha membunuh mereka berdua, Arisu tampaknya tak ingin memperpanjang permasalahan di antara mereka bertiga, yang mana hal itu membuat Niragi mau menurunkan senjatanya karena ia menganggap bahwa Arisu dan Chishia sama seperti dirinya. Namun saat Usagi tiba-tiba datang, seketika itu juga Niragi mulai kembali menggila dan langsung mencoba menembak Usagi, yang mana hal itu membuat Chishia terpaksa untuk melindungi Usagi agar ia bisa membalaskan kebaikan yang sebelumnya diberikan oleh Kuzuryu padanya. Alice, 何してるの? Chishia lalu menyuruh Arisu dan Usagi untuk memenangkan permainan ini demi orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka. Sehingga ketika kartu Raja Skop datang, Arisu dan Usagi pun segera bersiap-siap untuk melawan Raja Skop di sana. Bukan hanya itu saja, mereka akhirnya bertemu kembali dengan An dan Kuina. Tetapi ketika mereka mencoba melawan Raja Skop, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak Raja Skop hingga mobil itu meledak. Awalnya para pemain lain mengira bahwa mereka berhasil mengalahkan Raja Skop. Namun tanpa disadari ternyata Raja Skop masih hidup dan ia pun langsung memburu seluruh pemain yang ada di sana. Lalu ketika Arisu dan yang lain sedang bersembunyi di salah satu gedung, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Heiya dan Aguni yang mengatakan bahwa mereka akan membantu Arisu untuk mengalahkan si Raja Skop tersebut. Di sana Kuina mengatakan bahwa ia menyimpan sebuah bom rakitan yang dulu pernah diberikan oleh Chishia. Tetapi karena daya ledak bom rakitan itu sangatlah lemah, Arisu pun akhirnya menemukan sebuah ide yang cukup cemerlang agar mereka bisa mengalahkan si Raja Skop yang sangat kuat. Arisu mengatakan bahwa di dekat sana terdapat sebuah toko yang menjual beberapa peralatan, termasuk gas aerosol. Dan jika ia bisa membawa si Raja Skop masuk ke dalam sebuah ruangan yang telah dipenuhi oleh gas aerosol, maka ledakan yang dihasilkan pasti bisa membunuh si Raja Skop itu. Mendengar ide cemerlang dari Arisu, Aguni dan yang lainnya pun berencana menjadi umpan untuk memancing si Raja Skop. Sementara Arisu akan pergi menuju ke sebuah toko tersebut untuk menyemprotkan seluruh gas aerosol yang ada di sana. Berbekal kemampuan yang mereka miliki, Aguni, Usagi, Heiya, dan Kuina berusaha melawan si Raja Skop di sebuah gang yang sempit, hingga terjadilah pertarungan yang cukup epik di antara mereka semua. Sayangnya meski Usagi dan yang lain sempat memojokkan si Raja Skop, secara mengejutkan si Raja Skop justru berhasil menembak Heiya. Bahkan ia juga berhasil mengalahkan An, yang mana hal itu membuat Aguni sangat marah, sehingga ia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan si Raja Skop.
hanya itu, Kuina dan Usagi juga mencoba membantu Aguni, tetapi sayangnya si Raja Skop itu ternyata terlalu kuat, dan pada akhirnya si Raja Skop pun berhasil mengalahkan mereka semua. Tak lama setelah itu, saat Arisu datang, ia pun terkejut saat mengetahui bahwa seluruh rekan-rekannya sedang sekarat. Lantas ia pun memancing si Raja Skop untuk mengikuti dirinya agar ia bisa segera menyelesaikan permainan ini. Awalnya si Raja Skop tahu bahwa ia sedang dijebak oleh Arisu. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Aguni datang dan langsung mendorong si Raja Skop masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil meledakkan ruangan itu, meski ledakan itu mampu menghancurkan beberapa bangunan yang ada di sekitar sana. Ternyata si Raja Skop masih bisa bertahan hidup, sehingga Aguni menyuruh Arisu dan Usagi untuk segera pergi menuju permainan Ratu Hati, sementara ia sendiri yang akan membalaskan dendam pada si Raja Skop. Singkat cerita, setelah Arisu dan Usagi tiba di wilayah permainan Ratu Hati, mereka berdua pun langsung disambut oleh Mira yang akan melawan mereka di permainan kartu hati ini. Di sana Mira mengatakan bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan bernama Croquet, yaitu permainan yang sangat populer di Inggris pada abad ke-19. Dalam permainan ini, Arisu dan Usagi tak perlu khawatir meski mereka tak tahu bagaimana caranya bermain Croquet karena tak peduli menang atau kalah. Hanya ada satu cara agar mereka bisa menang di permainan Ratu Hati, yaitu mereka harus bermain selama 3 ronde tanpa menyerah. Meski awalnya Arisu sempat kebingungan, ia akhirnya mau menuruti perkataan Mira, hingga ia berhasil menyelesaikan 2 ronde tanpa kesulitan sama sekali. Di mana pada ronde pertama Mira lah yang memenangkan pertandingannya, sementara Arisu memenangkan di ronde kedua. Namun sebelum mereka memasuki ronde ketiga, entah mengapa Mira tiba-tiba mengajak mereka berdua untuk minum teh terlebih dahulu, sehingga mau tak mau Arisu dan Usagi pun terpaksa harus menuruti perkataan Mira. Di sini Arisu sempat bertanya pada Mira, jika ia berhasil menyelesaikan permainannya, apakah mereka bisa kembali ke dunia asal? Dan karena Arisu sangat penasaran, Mira akhirnya menceritakan tentang kebenaran di balik permainan kematian ini. Mira mengatakan bahwa sebenarnya mereka semua berasal dari 1000 tahun di masa depan, di mana umat manusia telah mencapai evolusi tertinggi hingga mereka berubah menjadi manusia yang abadi. 1000年これが1000年後の未来の世界。 Namun setelah hidup cukup lama, manusia akhirnya mulai merasa bosan, dan mereka pun mencoba menciptakan teknologi virtual realitas tentang sebuah permainan kematian agar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya berada di ambang kematian. Mira lalu mengatakan bahwa dirinya adalah sistem yang mengurus seluruh permainan ini, tetapi ternyata Mira hanya ngeprank saja karena ia ingin melihat bagaimana reaksi Arisu dan Usagi setelah mendengar cerita tentang masa depan itu. Arisu yang marah kemudian menyuruh Mira untuk segera menjawab pertanyaannya, sehingga Mira akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya mereka semua hanyalah sebuah android yang ditanamkan ingatan palsu dan dikendalikan oleh para elit global. Awalnya Arisu dan Usagi sempat mempercayai perkataan Mira, tetapi sayangnya semua itu hanyalah cerita palsu karena Mira mencoba mengeprank mereka untuk yang kedua kalinya. Melihat reaksi Arisu yang mulai kehilangan kesabaran, Mira pun mencoba memancing emosi Arisu dengan cara mengatakan bahwa ialah yang telah menciptakan permainan 7 hati, yaitu permainan yang membuat Arisu kehilangan kedua sahabatnya, yakni Kurabe dan Chota. Mendengar perkataan Mira, Arisu langsung menodongkan senjata miliknya ke arah Mira. Tetapi pada akhirnya ia bisa mengendalikan emosinya lagi, karena ia tahu bahwa Mira sengaja membuat dirinya marah agar ia menembak Mira di sana, sehingga ia tak bisa menyelesaikan permainannya. Kemudian saat Mira menyadari bahwa Arisu sudah tidak bisa dibohongi lagi, Mira akhirnya menceritakan kenyataan yang cukup mengejutkan bagi mereka berdua, yaitu tentang dunia permainan ini yang ternyata hanyalah ilusi saja dan Mira ternyata hanya seorang ahli psikiater. 私は加納ミラ精神科医。 Alasan mengapa sebagian besar permainan yang ada di dunia ini berisi permainan anak-anak adalah
karena sebenarnya semua ilusi ini diciptakan oleh alam bawah sadar Arisu yang telah kehilangan ingatannya akibat syok setelah kedua sahabatnya meninggal dunia. Hari itu ketika Arisu, Kurabe, dan Chota sedang asyik bermain di persimpangan Shibuya, tiba-tiba Karube dan Chota mengalami kecelakaan dan mereka berdua pun meninggal dunia, sehingga Arisu harus dibawa ke psikiater akibat trauma yang diderita oleh dirinya. Selama berada di rumah sakit, Arisu berteman baik dengan Usagi yang ternyata juga mengalami hal yang sama seperti Arisu setelah Usagi kehilangan ayahnya. Saat Usagi melihat Arisu yang sedang bersedih, entah mengapa tiba-tiba Usagi menyuruh untuk sadar, karena semua ini hanyalah tipu daya yang sengaja dibuat oleh Mira agar Arisu tidak melanjutkan permainannya. Awalnya Arisu berencana untuk menyerah dengan menuruti apa yang dikatakan oleh Mira, tetapi saat ia melihat Usagi yang mencoba mengorbankan dirinya, Arisu pun akhirnya mulai menyadari bahwa semua pengalaman yang ia rasakan selama ini adalah kenyataan. Arisu lalu mengatakan pada Mira bahwa ia akan melanjutkan permainannya, yang mana hal itu membuat Mira sempat meneteskan air mata karena ia terharu dengan perjuangan yang dilalui oleh Arisu dan Usagi. Singkat cerita, setelah Arisu dan Mira berhasil menyelesaikan permainan kroket tersebut, Mira sempat mengatakan bahwa Arisu dan Usagi harus bisa menjalani kehidupan mereka dengan bahagia, dan tak lama kemudian Mira akhirnya mati akibat tertembak oleh laser. Setelah berhasil memenangkan seluruh permainan, tiba-tiba muncul banyak kembang api yang terjadi di seluruh kota tersebut. Lalu terdengar sebuah suara yang menanyakan pada seluruh pemain, apakah mereka mau tinggal di dalam dunia ini sebagai warga yang baru. Mendengar hal itu, Arisu, Usagi, Kuina, Heiya, Aguni, Chishiya, dan Niragi mengatakan bahwa mereka menolak untuk tinggal di dunia ini. Sementara Yaba dan Banda justru mengatakan bahwa mereka dengan senang hati ingin tetap berada di dunia permainan kematian ini. Shin lalu kembali ke masa lalu saat mereka semua sedang berada di persimpangan Shibuya. Tanpa disadari, tiba-tiba terlihat ada beberapa meteor yang jatuh dan langsung meledakkan seluruh area yang ada di daerah tersebut. Kejadian mengerikan itu menimbulkan banyak sekali korban jiwa, tetapi tampaknya Arisu berhasil selamat. Dan tak hanya itu, ternyata Chishiya, Niragi, Kuina, Heiya, Aguni, dan An, bahkan si bocil juga berhasil selamat dari ledakan meteor tersebut, meski mereka semua telah kehilangan ingatan selama berada di dunia permainan. Singkat cerita, saat Arisu sedang membeli minuman, tanpa disadari tiba-tiba ia bertemu dengan Usagi yang juga hendak membeli minuman di sana. Dan ketika Arisu menyentuh tangan Usagi, entah mengapa mereka berdua merasa bahwa mereka pernah bertemu di suatu tempat, sehingga Arisu mencoba mengajak Usagi untuk pergi berkeliling bersama-sama. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Alice in Borderland Season 2. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.